In Indonesia, they know the result before election. Astaga, jadi bahan In tertawaan. Indonesia beda, Aduh, bosku. bahaya. Beda atuh, mister. Di Indonesia, yang namanya pemilu, sebelum pemilu jauh-jauh hari, quick on sudah ada. Ya, Kodari juga udah mengumumkan tepuk tangan yang buat 16%. Dan buat yang 27%. Pemilu belum dimulai, quick count udah ada 50%. Sampai sidang selesai pun tetap 50%. Itulah Indonesia. Indonesia itu akan dibuat kacung. Indonesia itu akan dibuat budak. Ya kan? Lempar-lemparin Astagfirullah. aja yang gratis. Ya, dempet-dempetan, pokoknya antri, desak-desakan. Asalkan gratis, meskipun itu nasi kotak. Salam waras. Bukan saya yang kepanasan. Orang luar negeri itu loh kepanasan tentang pemilu di Indonesia. Kita itu dilolok-olok orang luar negeri itu loh. Katanya Betul, seperti betul, ini. Bunda. Di Somalia butuh 20 hari atau 30 hari untuk mendapatkan hasil pemilu. Di Amerika butuh berapa hari untuk mendapatkan hasil pemilu. Kalau di Indonesia belum pemilu sudah dapat siapa pemenangnya. Katanya gitu. Jadi orang luar gitu loh kepanasan. 10 juta Gen Z Indonesia nggak jelas nasibnya, kerja kagak, kuliah kagak, maunya apa? Lagian Gen Z itu juga bingung, mau dia ngambil berpendidikan biayanya mahal, udah gitu ditambah UKT naik, dia mau kerja regulasinya berbelit-belit, banyak proses orang dalam, bingung. Kalau nggak pinter-pinter cari relasi nggak bisa. Yang jadi malunya ini sampai kesorot berita, kan malu seharusnya negara. Di samping itu, kepala negara kita malah bingung dengan hasil kinerja sendiri. Dia kaget kalau tingkat pendidikan tinggi itu di Republik Indonesia rendah. Yang gak usah pakai kaget, Pak, kan itu hasil kinerja Bapak. Nggak pernah mentingin pendidikan, cuma mentingin keluarga. Lagian, dari sekian banyak demo UKT yang ada, yang lucunya, Mendikbudnya, pembantu presiden, cuma ngasih statement kayak begini. Kalau pendidikan itu sifatnya tersier, kebutuhan bukan kewajiban. Sier itu adalah kebutuhan yang bersifatnya mewah. Beginilah, kalau pendidikan itu ditempatkan pada kebutuhan, bukan sebagai dasar atau landasan, pasti nilai pentingnya juga nggak bakalan ada. Dia bisa digaris besari cuman buat orang-orang yang mampu lah. Ya orang-orang miskin kayak kita jangan harap. Lagian yang gua heran, pendidikan gratis, ya rakyat Indonesia belum tentu pada mau kuliah. Ini malah disuruh bayar mahal, mangkinan kagak mau kuliah. Jadi gak usah pakai kaget. Tingkat pendidikan tinggi di Republik Indonesia itu rendah, karena tahun makin sononya udah pasti makin rendah, makin bego, makin tolol. Karena pendidikan itu nggak dijadikan landasan dasar, cuma dijadikan kebutuhan gimana mau menuju Indonesia emas. Kalau yang bisa ngakses pendidikan cuma anak-anak penjabat doang. Apa emang itu tujuannya? Iya. Jogetin aja, jogetin. Ya, jogetin Jadi aja. itu kan sudah menjadi pilihan sebagian besar rakyat Indonesia. Keberlanjutan. Jadi semula pajak 10% jadi 12%. Berarti dilanjutkan. Nanti apabila ada keberlanjutan berarti 14%. Subsidi yang dulu ada dikurangi. Sekarang dikurangi, besok tidak ada subsidi. Ancur. Mungkin pajak BBM, pajak PBB, nanti juga mungkin PPN, PPH itu juga naik semua. Nah ini yang terakhir, biaya UKT mahal, itu juga kita jogetin. Dulu ditawari pendidikan gratis dan internet cepat gratis, nggak mau. Dan yang baru viral yaitu gaji ke-13 untuk PNS ditiadakan. Jadi Jogetin aja. gak kuat, dijalanin aja. Suka, gak suka, dijogetin aja. Kan siang gratis itu buat anak-anak sekolah, bukan buat lu yang sudah tua. Ngerti saya buat anak sekolah, tapi ya gue ini lo punya anak 3 ya, waktu kecil sampai sekarang beda-beda seleranya. Ada yang suka telur, ada yang suka ikan ya. Anak-anak itu tuh punya
kesukaan masing-masing, dan ada yang alergi juga, apa nggak rempong nantinya. Yang lebih tahu masakan kesukaan anak-anak itu adalah orang tuanya. Berikan aja lapangan kerja yang cukup buat orang tuanya. Jangan lu pikirin makan siang buat anak-anaknya. Carikan kerja yang terbaik buat orang tuanya. Buka lapangan kerja buat orang tuanya, biar orang tuanya yang ngasih makan anaknya. Paham gak? Ya, kalau sudah memang itu keinginan kalian dan kalian sudah menang, ya kita tunggu saja. Ya, apa nanti sukses apa enggak makan gretong itu? Monggo ditunggu ya. Ditunggu sampai tahun-tahun. Duren 1 kilo 300.000, Mbak lo Puspa. nggak sibuk. Beras 17.000 dimakan satu keluarga, lo ribut. Gak masuk tesismu tante. Durian disamain dengan beras. Milik Gibran. Jujur, Dah. gue tambah sedih gitu ada yang komentar seperti ini. Dan sekian banyak yang komen ya dari pendukung 02 yang menyamakan beras sama rokok. Kagak. Itu lumayan masuk lah ya gitu kan. Meskipun salah kaprah tapi ya lumayan masuk gitu. Lah kalau ini komentar tadi ini siapa ini yang komentar dedek dek komentarnya si dedek ini lebih kocak. masa beras disamain sama duren. Aduh ya Allah. Oke, gue mau tanya sama lu Dadak, emang lu setiap harinya makan duren? Kalau gue sih enggak ya, gue makannya nasi ya, yang terbuat dari beras gitu. Kocak. Jadi memang pantas negara luar menertawakan Indonesia. Kenapa? Karena pendukung yang memenangkan Prabowo Gibran saja betul-betul mempunyai nalar yang rusak. Lihat saja di video terakhir tadi, masa ya beras disamakan dengan durian, sedangkan beras ini adalah kebutuhan pokok yang memang dimakan sehari-harinya, sedangkan buah durian hanya bisa dinikmati pada saat musim-musim tertentu yang tergolong bukan makanan pokok. Kalau misalnya pendukung 02 mengonsumsi durian setiap harinya dan 3 kali dalam satu hari, maka kalian akan mengalami pindah alam. Saya kira kita tidak kaget lagi betapa mudahnya Pak Jokowi membodohi kaum bansos ini, karena memang mereka mempunyai pola pikir yang rusak. Yang tinggal diiming-iming bansos sudah bisa diperbudak, seperti apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi oleh mereka-mereka ini yang memilih 02. Dan naasnya, apa yang terjadi hari ini di negeri kita sedang menjadi bahan olok-olokan negara luar terkait dengan hasil pemilu di 2024 ini, yang saya kira menjadi sorotan negara-negara luar, bahwa hanya di Indonesia terjadi sebelum pemilu pemenangnya sudah bisa kita tahu dan perolehan suara sudah diketahui sebelum diadakan pemilu tersebut. Sontak saat itu penonton tertawa terbahak-bahak, yang artinya negeri kita sudah tidak ada lagi harga dirinya di mata negara lain. Saya kira ini sangat memalukan, dan semoga pendukung Prabowo Gibran bisa melihat video ini agar bisa menyadari diri bahwa betapa tololnya dirinya, karena berkat kontribusinya mereka mendukung para pelaku kecurangan hanya karena diiming-imingi bansos, sehingga kita semua kena imbasnya, ditertawakan oleh orang-orang dari luar. Saya kira ini sangat memalukan. Baiklah, saya kira hanya itu, dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.